لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Peranan keluarga Abu Bakar As-Siddiq sangat besar sekali dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Nabi memberitahukan kepada Abu Bakar bahwasanya kita harus pergi hijrah pada malam hari ini. Dan beliaulah yang ditetapkan sebagai sahabat untuk menyertai Nabi Muhammad SAW. Dengan ketetapan itu, Abu Bakar merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Bahagia bercampur haru sehingga air matanya harus menetes deras sekali. Tidak ada yang mengetahui persembunyian Nabi Muhammad di Gua Sur, kecuali keluarga Abu Bakar, yaitu Abdullah putra beliau, yang kedua putrinya Asma dan Aisyah, serta pembantu setianya yakni Amir bin Fuhairah. Tugas Abdullah sehari-hari berada di tengah-tengah orang Quraisy untuk mendapatkan informasi mengenai sikap mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan Amir bertugas mengembalakan ternak milik Abu Bakar untuk menghapus jejak apabila Abdullah mengirimkan makanan di Gua Thur untuk menyiapkan susu dan daging. Sedangkan Asma dan Aisyah memasak menyediakan makanan di rumah, kemudian diantarkan oleh Abdullah untuk Nabi dan ayahnya. Setiap Abdullah berangkat ke Gua Thur atau kembali, di belakangnya selalu diikuti oleh Amir dengan ternak kambingnya yang banyak untuk menghapus jejak Abdullah agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Sebelum Nabi memasuki Gua Thur, Abu Bakar masuk terlebih dahulu untuk memeriksa keadaan Gua Thur. Apakah sudah aman untuk bersembunyi atau tidak? Dalam gua itu biasanya ditempati oleh binatang-binatang yang sangat buas dan serangga yang berbisa. Setelah Abu Bakar memeriksanya dan dianggap aman, barulah ia memberitahukan kepada Nabi agar beliau masuk ke dalamnya. Di dalam gua tersebut, dikarenakan perjalanan yang sangat melelahkan, sehingga Nabi tertidur dan meletakkan kepalanya di paha Abu Bakar. Kaki Nabi terlihat melepuh bengkak, karena beliau berjalan tanpa alas kaki. Waktu memangku Nabi yang sedang tertidur, tiba-tiba Abu Bakar melihat di dekat jempol kakinya ada lubang yang luput dari pengamatannya. Dari lubang itu akan keluar kalajengking besar yang siap menyengat, sehingga Abu Bakar segera menutup lubang itu dengan ibu jari kakinya. Setelah itu kalajengking menyerang kaki Abu Bakar, sehingga kaki Abu Bakar terluka yang sangat menyakitkan. Menahan sakit yang luar biasa itu mengakibatkan badan Abu Bakar menggigil dan seluruh tubuhnya gemetar, sehingga Nabi terbangun dari tidurnya. Pada saat Nabi mengetahui bahwa kaki Abu Bakar terluka, dengan cepat Nabi berusaha mengeluarkan bisa dari ibu jari kaki Abu Bakar, kemudian mengobatinya dan berdoa, dan seketika saja Abu Bakar langsung sembuh. Sedangkan dari orang-orang musyrik Quraisy merasa kecewa dan menyesali yang luar biasa setelah Nabi lolos dari kepungan mereka. Mereka tidak lagi berpikir terhadap Ali yang sedang tidur menggantikan Nabi. Pikiran mereka hanya tertumpu pada Nabi Muhammad yang telah lolos dari kejaran mereka. Dengan demikian, Ali pun selamat dan besok harinya beliau melaksanakan apa yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang musyrik Quraisy terus mencari Nabi dengan menggunakan ahli-ahli jejak padang pasir, sampai kemudian mendekati Gua Thur di tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar. Mulanya mereka sudah mengira Nabi bersembunyi di gua itu, tetapi setelah mereka melihat di mulut gua itu terdapat sarang laba-laba dan di sampingnya ada 2 ekor burung dara yang sedang mengerami telurnya, serta ada dahan-dahan pohon yang menutup lubang gua itu. Mereka yakin gua itu tidak mungkin ada penghuninya. Mereka terlampau percaya terhadap perhitungannya sehingga berkeyakinan demikian. Sebenarnya pada saat orang-orang Quraisy itu naik ke Bukit Tur dan mengamati gua itu, saat itulah merupakan detik-detik yang sangat menegangkan. Abu Bakar melihat kaki-kaki mereka sehingga beliau berbisik kepada Nabi. Kata Abu Bakar, "Wahai Rasulullah, sekiranya mereka melihat ke bawah telapak kakinya, pasti mereka akan melihat kami." Nabi menjawab, "Wahai Abu Bakar, apa yang kamu kira bahwa kita hanya berdua? Ketahuilah, yang ketiganya adalah Allah yang melindungi kita." Itulah kenangan Abu Bakar di Gua Thur yang mencekam dan menegangkan. Hari-hari berikutnya dirasakan agak lega dan tidak lagi mengkhawatirkan. Peristiwa itu diabadikan di dalam Al-Quran. Artinya, jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekkah. Sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya,
Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruang orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40. Setelah 3 hari berada di Gua Thur, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar pergi berhijrah ke Madinah dengan mengendarai 2 ekor unta yang telah disiapkan Abu Bakar. Segala persiapan dan bekal untuk perjalanan telah disiapkan oleh Asma dan Aisyah, kakak beradik putri dari Abu Bakar yang sangat setia membela Nabi. Selain menyediakan 2 ekor unta, Abu Bakar menyiapkan uang sebanyak 5-6 ribu dirham. Itulah sisa kekayaan yang dimilikinya. Perjalanan Nabi dan Abu Bakar melewati jalan yang sulit dilalui orang untuk menghindari pengawasan kaum musyrikin Quraisy. Para sahabat Nabi yang lain berhijrah secara sembunyi-sembunyi, kecuali Umar bin Khattab, seorang pahlawan yang dijuluki singa padang pasir. Umar bin Khattab setelah mengetahui para sahabat Nabi berhijrah, langsung menghunuskan pedangnya, mengumumkan kepada orang-orang Quraisy bahwa beliau akan berhijrah. Setelah melakukan sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, beliau berangkat dan tidak ada seorang pun yang berani mengganggunya. Ali bin Abi Thalib setelah menyelesaikan amanatnya, dia pun berhijrah dengan berjalan kaki pada siang hari yang sangat panas. Beliau bersembunyi di balik gunung-gunung batu. Dan pada malam harinya, Ali bin Abi Thalib melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya berjumpa dengan Nabi di Kuba. Di sanalah Nabi dan para sahabatnya membangun masjid yang pertama kali dan dinamai Masjid Kuba. Saudaraku seiman, Madinah sebelumnya dinamakan kota Yastrib yang kemudian menjadi kota Madinah setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah. Umat Islam dan seluruh penduduk kota telah bersiap-siap menerima kedatangan seorang muhajir besar Nabi akhir zaman, yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Kota ini bagaikan lautan yang bergejolak, menumpahkan gelombangnya menerpa pantai. Semua orang besar dan kecil, pria wanita kaya miskin menyatu dalam suasana bahagia. Gembira bercampur haru menyambut kedatangan seorang pemimpin yang mereka dambakan. Dengan alunan musik padang pasir yang khas, pemuda-pemudi Madinah yang gagah dan cantik, orang-orang tua dan anak-anak menyambut kedatangan Nabi dengan alunan syair. Telah terbit bulan purnama menerangi kami dari celah bukit Wada'an. Patutlah kami bersyukur karena dai penyeru ke jalan Allah itu telah berseru, wahai yang dibangkitkan kepada kami, engkau datang dengan perintah yang dipatuhi. Itulah syair yang indah dilantunkan para penduduk kota Madinah. Hijrah yang berarti pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam sejarah Islam dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu: yang pertama, hijrah Nabi dari Makkah ke Taif selama beberapa hari saja kemudian kembali ke Mekah. Yang kedua, hijrah sahabat Nabi yang pertama dari Mekah ke Habasyah atau Ethiopia. Yang ketiga, hijrah Nabi dan para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Yang keempat, berhijrah dari perbuatan yang tidak baik kepada yang baik. Berhijrah dalam arti yang pertama sampai ketiga tidak mungkin kita lakukan dan tidak perlu lagi. Yang harus kita lakukan adalah berhijrah dalam arti yang keempat, yaitu meninggalkan perbuatan yang tercela menuju perbuatan terpuji, meninggalkan yang tersesat dan menuju petunjuk ilahi. Mengenai hal ini Nabi SAW bersabda, tidak ada hijrah setelah terbukanya kota Mekah, tetapi yang ada adalah hijrah untuk berjuang dan berniat yang baik. Apabila kalian diajak berjihad, maka bersegeralah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2848. Adapun hadis lain yang bunyinya, Muslim yang sempurna adalah orang yang tidak mengganggu muslim lain dengan lisan dan tangannya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 9 dan Abu Daud nomor 2122. Setelah sampai di Madinah dan unta Nabi berhenti di lapangan yang sangat luas milik 2 bersaudara, Sa'al dan Suhail bin Amr, maka Nabi SAW dan para sahabatnya sepakat untuk membangun masjid raya di tempat itu. Lapangan itu kemudian dibeli dari pemiliknya untuk segera digarap pembangunan masjid yang dicita-citakan itu. Sementara membangun masjid, Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub al-Ansari, seorang sahabat Nabi yang sangat pemberani. Pembangunan masjid itu dikerjakan secara bergotong royong oleh sahabat-sahabat Nabi dengan penuh keikhlasan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bekerja langsung dengan para sahabatnya dengan bersungguh-sungguh, sehingga menambah semangat bagi para sahabatnya yang terdiri dari kaum Muhajir dan kaum Ansor. Masjid raya itu dibangun dengan bangunan yang sangat sederhana, disesuaikan dengan kemampuan dan keadaan di waktu itu. Masjid itu merupakan bangunan terbuka yang luas, tembok-temboknya terbuat dari batu bata kasar. Sebagai atapnya terdiri dari daun-daun kurma dan sebagian yang lainnya dibiarkan terbuka. Setelah selesai membangun masjid, Nabi melanjutkan dengan pembangunan rumah beliau di samping masjid. Rumah itu pun sangat sederhana. Di samping masjid juga dibangun tempat-tempat sederhana untuk tinggal orang-orang miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk membangun rumah. Sebagian dari mereka adalah para muhajir dari Mekkah.